alamah. Alamah niku cara keluasan ilmunya niku luar biasa. Beliau niku dipun hikayataken umpami mantun maca kitab niku dari beberapa yang dibaca niku hafal luar kepala. Jadi mantun maca ngoten ceritanya niku beliau niku hafal. Jadi napa ingkang diwaca niku umpamane diterangaken niku hafal. Jadi tidak hanya membaca secara arti lagi, tapi hafal kaidah-kaidah yang beliau baca. Sehingga karena kealimannya itu sampai sekarang beliau niku untuk meneruskan generasi-generasi sasampune beliau niku, artinya beliau niku ngarang buku Aku Pengganti Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Dan ini monggo kita sareng-sareng mirengaken dawuh-dawuh dari beberapa kaul ulama dan penjabaran beliau. Monggo kita pahami betapa kita sedaya niku membutuhkan sangat dasar-dasar niki supaya kula panjenengan niku di dalam ikut berjuang atau ikut mengamalkan sholawat wahidiyah atau anggen kula panjenengan sedaya niku berguru rohani dumateng beliau mbayai niku. Dengan dasar ini tambah keyakinan kula panjenengan, tambah meningkat anggen kula panjenengan usaha untuk meningkatkan keimanan, keyakinan kula panjenengan itu dumateng beliau Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa guru rohani pembimbing usul pengamal wahidiyah? Kesempurnaan arti dan makna, keindahan ungkapan bahasa, keberkahan setiap rangkaian kata, dan ketinggian mahabbah zawiyah, sifat-sifat Rasulullah SAW, serta kedalaman pancaran nur imaniyah yang terkandung di dalam sholawat wahidiyah merupakan bukti bahwa beliau Syekh Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif atau penyusunnya adalah orang yang arif billah, sempurna dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Mustafa At-Tammum radhiyallahu anhu dalam kitab manaqibnya Sayyid Muhammad Sirul Khatami Al-Mirghani radhiyallahu anhu halaman 81. Inna sirral wali fi hisbihi wa maqamahu fi sirati sholatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awsaful lati yusifu bihan nabiyya fi sholatihi tasyiru ila darajati dzalikal wali wa maqami. Sesungguhnya sirinya seorang wali itu ada dalam hisibnya. Jadi tidak tinggi hisib amani. Dan makomnya ada dalam susunan sholawatnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam susunan sholawatnya adalah menunjukkan derajat dan makom wali itu. Di samping terpanjang dalam kandungan sholawat wahidiyah, kedudukan dan ketinggian derajat beliau mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirah juga terwujud pada lisanul hal, contoh yang baik dalam menunjukkan ketinggian akhlak, kedalaman ilmu syariat dan hakikat, dan kesempurnaan makrifat dalam membimbing umat masyarakat. Maka kita yakin baik dalam lingkungan pengamal sholawat wahidiyah maupun masyarakat umum, rasanya sangat sulit menemukan seseorang yang menyamai apalagi melebihi kedudukan dan derajat beliau qaddasallahu sirah. Bahkan tanpa diragukan bahwa beliau Mbah Yai adalah sebagai guru agung yang kamil mukamil, yaitu sempurna dan mampu menyempurnakan makrifat orang lain, dan seorang bos zaman yang menduduki kedudukan mujadid atau pembaharu metode wusul makrifat billah atau pembina mental dan rohani di zaman ini. Terbukti di zaman ini hanya beliau mu'alif qaddasallahu sirah yang senantiasa membimbing, mengajak dan mendoakan umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan untuk sadar ma'rifat billah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan praktis yang dengan lazimnya dikenal dengan ajaran wahidiyah, yaitu lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, yu'ti kula bi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, sumal anfa fal anfa. Dan ajaran ini adalah ajaran yang mencakup Islam, iman dan ihsan, yang menurut para ulama disebut dengan syariat, akidah dan akhlak. Sedangkan menurut para ahli tasawuf dinamakan dengan syariat, hakikat dan ma'rifat.
Maka ajaran wahidiyah itu adalah ajaran yang berdasarkan Quran, hadis sallallahu alaihi wasallam serta ijma para ulama salafus saleh. Sholawat wahidiyah dan ajaran beliau mu'alif diijazahkan secara mutlak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan untuk diamalkan, diterapkan dan disiarkan kepada orang lain menurut tatanan dan aturan yang telah dibimbingkan sebagaimana yang tercantum dalam lembaran sholawat wahidiyah yang dicetak dan diedarkan melalui lembaga khidmat yang dibentuk sendiri oleh beliau mu'alif qaddasallahu sirah. Pada permulaan lahirnya sholawat wahidiyah tahun 1964 yang diberi nama dengan PSW atau penyiar sholawat wahidiyah. Maka setiap orang yang mengamalkan sholawatul wahidiyah wajib sam'an wa ta'atan serta konsekuen melakukan apa yang sudah dibimbingkan dan ditentukan oleh beliau mu'alif qaddasallahu sirah dengan ketentuan antara lain pengamalan sholawat wahidiyah dan penerapan ajarannya, mengikuti dan mentaati kelembagaan atau wadah perjuangan yang disebut dengan PSW. Karena hanya lembaga PSW ini yang dipercaya untuk mengatur jalannya perjuangan sejak lahirnya sholawat wahidiyah. Maka barang siapa mengubah atau menambah pokok-pokok ketentuan tersebut di atas, berarti ia telah mengubah, menentang keputusan beliau mu'alif qaddasallahu sirah sebagai guru agung yang membimbing rohani menuju wusul ma'rifatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan dan derajat beliau qaddasallahu sirah tak diputus akan kewafatannya. Kewafatannya beliau kewafatannya bukan akhir dari kedudukannya sebagai guru agung kamil mukamil dan pembimbing rohani para pengamal sholawat wahidiyah. Maka seluruh pengamal wahidiyah yang ingin menuju wusul harus tetap yakin bahwa satu-satunya guru agung pembimbing wusul sampai kapanpun hanya beliau mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirah. Ini mutlak tanpa perlu dilakukan lagi. Di dalam kitab Tathliqul Usul halaman 81, wa ma'lumun innal awliya'a ihya'um fi kuburihim innama yang iluna min darin ila darin fa hurmatum amwatan fa hurmatim ahyatan wal adabu ma'hum ba'da mautihim kal adabi ma'hum halal hayat wa fi halil mauti wa idza matal warisul alaihi jamil arwahil anbiya'i wal awliya'i wa minal awliya'i ma yanfa'u muridahu sadiqa ba'da mamati aktsaru mimma yanfa'u hala hayati. Sudah maklum masyhur pendapat para ulama tasawuf yang mengatakan bahwasanya para wali Allah itu akan tetap hidup di alam kuburnya. Sesungguhnya kematian beliau itu hanyalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka memuliakan dan bertata krama kepadanya setelah wafat itu harus sama seperti ketika masih hidup. Karena ketika seorang wali Allah wafat, maka semua roh para nabi dan aulia Allah ikut mensolatinya, dan sebagian para wali Allah setelah wafatnya itu ada yang tetap memberikan manfaat yang lebih banyak kepada muridnya yang sungguh-sungguh taat daripada ketika masih hidup. Kesempurnaan wali Allah tidak akan pisah dengan rohaniannya. Maka sampai akhirat pun beliau akan tetap membawa kesempurnaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedudukan dan kesempurnaannya tidak bisa diwaris oleh siapapun. Dan dengan kesempurnaannya itu beliau tetap akan membimbing para muridnya menuju wusul ma'rifat billah. Dikatakan dalam kitab Bahjatun Saniyah halaman 43, li'anal kamalati la tufarriq rohaniyah wa tufarriq bihi rohaniyati syekhi pada dalika ila silahu ilallah wa yakunu minal wasilinal kamilin. Sesungguhnya kesempurnaan ma'rifatnya wali Allah itu tidak akan pisah dengan rohaniahnya. Maka rohaniahnya guru setelah kamil itu bisa menarbiyah muridnya menjadi orang yang wusul kepada Allah, dan murid pun menjadi orang yang wusul ma'rifat billah yang sempurna. Dikatakan dalam kitab Al-Ibris halaman 610, sesungguhnya semangat guru yang sempurna itu dari nur iman billahnya, dan bilahnya guru itu yang membimbing makrifat dan meningkatkan murid dari tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Oleh sebab itu, apabila cintanya murid kepada gurunya itu dari nur imaniyahnya, maka memancarlah nur makrifatnya guru kepada si murid, baik ketika guru itu hadir ataupun tidak hadir,
bahkan sekalipun guru itu sudah meninggal dunia dalam 1000 tahun yang lalu. Dari sinilah para wali Allah setiap kurun abad selalu berusaha mendapatkan pancaran nur imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing dan meningkatkan makrifat mereka karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari cinta yang bersih dan murni dari nur imannya. Dan apabila cintanya murid kepada guru dari pengaruh tabiat fisik saja, tidak muncul dari nur imannya kepada keagungan gurunya, maka cintanya itu hanya bermanfaat ketika gurunya itu hadir, dan ketika sudah pisah atau tidak hadir, maka putuslah nadrohnya. Oleh sebab itu, sampai kapanpun satu-satunya guru agung, pembimbing usul semua pengamal wahidiyah adalah beliau mu'ali sholawat wahidiyah, yaitu beliau Syekhuna Al-Fadil Al-Alim Al-Adama Al-Arif Billah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu radhiyallahu anhu. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat ingkang kula hormati. Niku wau sebagian kathah hal-hal yang berhubungan kalian kula panjenengan niku memahami lewat dasar utawi kaul ulama bahwasanya kita sedaya pengamal wahidiyah sampai kapanpun guru kula panjenengan, guru rohaniyahnya nggih menika tetep Mbah Yai. Senajan to ngeten, mungkin kalau tiang-tiang atau priantun-priantun yang mana mengenal langsung kalian Mbah Yai mungkin bisa mewujudkan keyakinan imaniyahnya mendalam. Krono nopo? Karena mungkin melihat langsung, baik tembiku tabiat atau haliyahnya Mbah Yai, atau mungkin secara langsung niku ketika beliau kuliah dan yang lain, mungkin akan timbul perasaan yakin tetap ada walaupun Mbah Yai niku sampun wafat. Tetapi sebagaimana dawuh Rasulullah niku nate dawuhaken, niki kula iktibaraken, maksudnya kula gambaraken. Beliau Rasulullah niku nate dawuhaken bahwasanya aku itu akan sangat rindu sekali kepada saudara-saudaraku. Nah, pada waktu niku para sahabat niku piyambake niku bertanya, apakah kita ya Rasulullah? Oh bukan, saudara-saudaraku itu bukan kamu adalah sahabatku. Karena apa? Karena kamu itu orang yang mengenal aku langsung. Nah niki ngoten. Nah terus sinten ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak mengenal aku, yang tidak tahu aku, tapi meyakini keadaanku, meyakini tentang aku diutusnya oleh Allah. Dan saat ini semanten ugi kita sedaya pengamal wahidiyah rata-rata temriki kita itu tidak tahu persis Mbah Yai, kita hanya taunya itu nggih lewat beliau Mbah Wahid, atau lewat sekarang niku buku-buku wahidiyah, atau lewat rekaman-rekaman niki sami mawon. Tapi apabila keyakinan kita kepada Mbah Yai sangat luar biasa, keyakinan kula panjenengan kalian Mbah Yai niku meningkat sampai wau didhawuhaken kunci pertamanya kula panjenengan iku entuk sing diarani rasane lillah billah niku nggih mergo imannya lillah billah seorang guru rohani, berarti beliau Mbah Yai niku dipancarkan kepada si muridnya. Lah murid niku wau isone entuk kaya ngoten nggih langkah pertama kedasi murid niku wau memancarkan nur imannya, keyakinannya kalih gurune niku wau. Ngoten. Lah mula sangka niku niki kunci pertama kula panjenengan supaya ningkataken nek pengen entuk rasane lillah billah ya ningkatne rasane, keyakinane, imane kepada beliau Mbah Yai. Nah salah setunggalé meleh ngeten. Saniki kita sedaya di zaman-zaman sekarang niki lewat media, baik temriku YouTube, baik niku umpamane sing dolanan Facebook atau TV atau bermacam-macam lah informasi media niku bermacam-macam. Sehingga terkadang kita niku memahami tentang seorang kiai, seorang ulama, seorang cara gampangane niku panutan di zaman-zaman sakniki niku. Dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah keagamaan itu luar biasa. Sampai masane utawa sing mengikuti niku kathah sanget. Niku kita mungkin boleh
cara mengalap ilmiah pengertian kepada beliau-beliau itu, karena kita berkeyakinan beliau-beliau itu memang pembawa kebaikan kepada masyarakat. Ini boleh. Dalam arti boleh, kula panjenengan iki mungkin wawasan keagamaan butuh lah kaya ngoten niku. Tapi untuk satu hal yang berhubungan anggen kula niku berkeyakinan wusulnya, sadarnya kepada Allah, tolak ukurnya ngeten. Sekian banyaknya yang kula panjenengan mungkin lewat YouTube atau Facebook atau media atau manapun, kiai atau ustadz atau ulama yang panjenengan mungkin pernah mengikuti atau mendengarkan ceramah-ceramahnya. Pernahkah kiai-kiai niku mengungkapkan kemampuan secara pribadinya niku mencetak atau mentaklif atau mengarang suatu doa sing doa niku arupi berupa umpamane hizib. Nek wau kan dingendikaken bahwasanya makomnya seorang aulia pertama kali niku didelok teko hizib. Lah mbaya niku gadah hizib, maksudnya niku mengarang mencetak hizib. Di menika hizib amane Allahumma innaka aminun niku membuktikan bahwasanya beliau niku memang tingkatannya aulia yang luar biasa. Yang kedua, apabila seorang niku dalam titel kewaliannya niku didelok teking pundi, teking piyambake niku mengarang sholawat dan ungkapan-ungkapan bahasa dari sholawat yang dikarang oleh kiai ulama atau ustadz sing piyambake karang niku ungkapan bahasanya kepada Rasulullah niku mengungkapkan betapa si ulama kiai niku wau derajate teng pundi. Dan umpamane sing jenengan melu umpamane pernah ngrungokke teng kiai atau sinten mawon niku mana pernah jenengan mirengaken kiai niko utawa bahkan sesepuh niko niku mengarang sholawat dhewe. Sing kathah niku tetep piyambake umpamane melu mumi maksudnya niku menyampaikan sholawat sholawat sing niru, baik niku sholawat badar utawa sholawat mujiat, nariyah atau yang lain-lain. Jadi piyambake ini belum pernah mengungkapkan tentang sholawat sing karangane dhewe niki lho, menunjukkan betapa beliau Mbah Yai niki keagungan kewaliannya, tingkatan derajatnya niki sangat tinggi indah Allah. Nah niki maksudnya untuk menguraikan cara keyakinane kula panjenengan niku dumateng beliau Mbah Yai kaya ngoten niku. Jadi jenengan mirengaken cara teking ceramah teking anu bandinganane teng mriku. Oh si A, si B, si C kiai-kiai niku nggih bukan merendahkan tapi untuk perbandingan keyakinane supaya kula panjenengan iki tetep mboten robah keyakinane kalih Lah kula sangka niku niki anggen kula sakniki kula panjenengan wau kan pun mirengaken kathah gitu. Bahwasanya dasar-dasar untuk membantu peningkatan keyakinan kula panjenengan kalian Mbah Yai jenengan sakniki mirengaken ceramah kiai, ustaz, ulama sinten kemawon dereng nate to jenengan ki mirengaken dheweke niku ngarang sholawat, dheweke niku ngarang cara gampane hizib. Entene napa dijiplak dene piyambake niku hafal dalil model napa mawon. Mbah Yai niku boten kakehan dalil tapi intisari dari semua dalil dirangkum kalian ajaran Wahidiyah. Ibaratnya umpamane suatu barang mentah niku Mbah Yai niku ora perlu ngomongno delik, ora perlu ngomongno gampangane carane ngolah supaya dadi tempe, pokoke ditokno mateng dadi tempe. Wis pokoke tinggal ditokno tinggal dadi tahu. Jadi orang ngomongno delene, orang ngomongno carane nandur, orang ngomongno carane ngrawat, wis moro-moro kula panjenengan iku ditokne kalih Mbah Yai tinggal dadi tahune, tinggal dadi mangane. Dan iki lho. Nah niki kehebatane ketinggian derajatnya beliau Mbah Yai. Lah mula sangka niku kita monggo pengamal Wahidiyah napa melih kita ini dalam rangka penyongsongan haulipun beliau karena itu mari kita tingkatkan estu anggen kula panjenengan niku asalipun derek mujadah niki yang akan kita songsong niki adalah guru
kita. Nggih menika guru rohani yang akan dipengendikaken kewaliannya, kerohaniyahnya beliau mu'alif. Tanggung jawabnya niku mboten namung cukup ketika kula panjenengan iki nang donya niki sampai teng alam barzah mboten. Keimanan bilahnya beliau Mbah Yai, tanggung jawabnya, kerohaniannya kepada semua murid pengamal wahidiyah sampai nanti menghadap Allah niki mboten main-main. Priyantun sing wani nanggung kaya ngoten niku lho. Sampeyan mirengaken ceramah model kados tiyang pundi? Mboten nate mirengaken kok orang punya tanggung jawab kepada semua muridnya, kepada semua pengamal yang mengikuti jejaknya. Tanggung jawab ini lho dibeto sampai mengke di hadapan Allah. Dan jenengan mirengaken nggih paling namung istilah ditutunaken, diarahno, didalili supaya nglakoni ini itu kae iku. Tapi Mbah Yai tidak. Kerohaniyahnya tentang masalah beliau niku menjadi guru panutan untuk bisa menyadarkan umat masyarakat. Kula panjenengan niku diwehi istilah garansi aku ki lho bakal tanggung jawab karo kowe kabeh sampai mengko menghadap Allah. Niki lho. Lah mula sangka niku monggo estu-estu kita para pengamal wahidiyah pun mboten usah mamang-mamang malih, gitu. Jenengan mirengaken kados pundi mawon ceramah lan sateruse. Sekiranya umpamane berpengaruh yang jenengan potong mawon. Cukuplah dengan ilmu-ilmu wahidiyah ini, dengan pengalaman yang ada di dalam wahidiyah ini kita tingkatkan mujahadahnya, keyakinannya, kalian Mbah Yai dan ajaran dan bimbingannya. Ini banyak sekali yang sebenarnya kita sedaya niku pengamal wahidiyah niki dereng ngecakno, dereng ngetrapno. Niki sing kathah kula panjenengan ki dereng. Lah kok sing dereng mawon sing nyata-nyata kula panjenengan ki badhe slamet, kok malah kula panjenengan terkadang niku masih ngopeni sesuatu sing durung jelas. Ngono lho. Lah mula saka niku monggo wong salwangsul kita pengamal wahidiyah untuk menyongsong masalah mujahadah kubro niki, karena ini adalah hal yang berhubungan langsung haulnya dengan beliau Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Dimanapun kita berada, mungkin keadaan mboten saged kumpul karena keadaan, ojo sampai mboten kok kita niku mboten mujahadah. Untuk napa? Nggih mujahadah penyongsongan iki. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita itu betul-betul keyakinannya, imaniyahnya kepada beliau Mbah Yai niki estu wonten. Mudah-mudahan kita sedaya para pengamal wahidiyah teng mriki teng pundi kemawon berkat kita sedaya niki asalipun derek mujahadah berkahi teng mriki teng pundi kemawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Syafi'i Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah wa min ghaziha zaman an-nadratu wal barakah wa karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.